Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabar? Tetap sehat tentunya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang penghapusan barang milik daerah. Nah, ini penting Bapak Ibu. Pengalaman saya dalam mengamati, mencermati, karena ini juga saya sempat melakukan investigasi dalam rangka menulis satu karya tulis ilmiah untuk dibawa ke dalam orasi ilmiah pada saat saya untuk menjadi Widhi Suara Ahli Utama di Lembaga Administrasi Nasional. Nah, ini banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Anehnya kenapa? Karena ketidaktahuan daripada pengurus barang, sehingga terjadilah mispersepsi yang dilakukan tidak merefer kepada ketentuan. Nah, jadi Bapak Ibu, penghapusan barang milik daerah itu meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna atau daftar barang kuasa pengguna. Berikutnya, penghapusan dari daftar barang pengelola. Berikutnya, penghapusan dari daftar barang milik daerah. Artinya, kalau kita berbicara daftar barang milik daerah, itu adalah database seluruh barang daerah yang secara centralized ada di BPAD, Badan Pengelola Aset Daerah. Jangan nanti di SKPD-nya terhapus, di database BPAD masih ada. Nah, biasanya diferensiasi ini terjadi karena tidak kontinuitasnya pembuatan laporan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, penghapusan dari daftar barang pengguna atau daftar kuasa pengguna dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna atau kuasa pengguna. Nah, itu filosofi pertamanya itu. Berikutnya, penghapusan dari daftar barang pengelola dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola barang. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa mencermati itu. Kemudian, penghapusan dari daftar barang milik daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan yang disebabkan karena pemindah tanganan atas barang milik daerah. Tadi kita sudah kupas sebelumnya, ada segmentasi pemindah tanganan. Nah, tentunya kalau ada yang dihibahkan atau yang sudah dijual, tentunya itu secara otomatis itemize dihapuskan dari barang milik daerah. Kemudian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya. Berikut menjalankan ketentuan undang-undang, dan berikut adalah pemusnahan atau lain-lain sebab atau sebab lain-lain. Nah, itulah yang mendasari penghapusan dari daftar barang milik daerah. Nah, pemicunya atau reasoningnya adalah sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada 5 hal. Nah, barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang, atau kuasa pengguna barang. Ini disebabkan karena penyerahan barang milik daerah. Kemudian pengalihan status penggunaan barang milik daerah. Penyerahan tadi misalnya barang tersebut dijual sehingga kita serahkan kepada pihak yang pembeli. Nah, kemudian adalah pemindah tanganan atas barang milik. Kemudian berikutnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lain. Artinya kita sudah totalitas kalah, sehingga barang tersebut
adalah menjadi kepemilikan orang atau pihak ketiga atau pihak lain, sehingga relevansinya kita harus menghapus dari daftar aset daerah. Berikut menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, misalnya kalau ada lahan kita terkena untuk jalan tol gitu. Nah, itu mau tidak mau kita juga harus menyerahkan kepada pemerintah pusat atau pengelola yang mengelola jalan tol, sehingga itu pun harus dihapus dari dalam aset Pemda. Nah, berikut konsekuensi dari pemusnahan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, penjualan barang milik daerah, hibah, tukar menukar, atau penyertaan modal pemerintah daerah, di mana aset daerah tadi yang tercatat sebagai aset dipisahkan setelah yang tadi sebelum PMP menjadi aset yang tidak dipisahkan, tapi setelah dilakukan PMP atau penyertaan modal pemerintah, itu secara otomatis akan berubah status menjadi aset yang dipisahkan. Baik Bapak Ibu, saya kira secara garis besar terkait dengan penghapusan itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.